wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun walaupun kita sekarang sedang pembelajaran secara daring. Pada kali ini kita akan membahas tentang jurnal penutup. Kita akan membuat jurnal penutup. Untuk membuat jurnal penutup kita membutuhkan lembar kerjanya. Jadi disiapkan terlebih dahulu lembar jurnal penutup atau closing entry. Nah, setelah itu kita untuk memudahkan untuk mengerjakan jurnal penutup, yang pertama adalah kita lihat di neraca lajur. Nah, ini neraca lajur di worksheet. Kita lihat khusus kolom income statement atau laba rugi. Nah, untuk membuat jurnal penutup, komponen yang pertama kita lihat adalah yang akan kita tutup adalah semua yang ada di neraca lajur bagian laba rugi. Jadi yang ditutup pertama itu adalah yang posisi kredit. Nah, untuk posisi kredit, kalau ditutup itu sebelah debit, maka cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Jadi kita buat dulu tanggalnya. Jadi kita salin nama akunnya. Jadi bisa dilihat di seperti ini. Ini kan kredit nih. Jadi di sini yang kredit kita tutup. Jadi klik nama akunnya. Ini. Kita lihat lagi. Yang ini. Jadi yang semua yang ada di kredit bagian laba rugi atau income statement. Kita lihat lagi yang ini. Oke, kita lanjut lagi, kita tulis nomor akunnya, jangan lupa. Ini adalah kita buat general. Jadi karena dia kredit kita debitkan. Kita lihat lagi yang posisinya ada di kredit. Jadi yang kita tutup itu yang ada di kredit bagian laba rugi. Nah, ini dia ada dua lagi ya, yang ini interest income dan dividend income. Kreditnya adalah nama akunnya income summary. Atau bahasa Indonesianya adalah ikhtisar laba rugi. Oke, kalau udah angka kreditnya ini totalnya bisa kita ambil dari sebelah sini nih, di kolom neraca lajur bagian laba rugi yang sebelah kredit, atau
kita hitung satu-satu ini semua. Jadi hitung satu-satu pun sama hasilnya seperti yang ada di sini. Jadi kalau lagi ujian mempercepat, kita ambil aja angka ini. Nah, kalau udah kita lanjut. Kalau sudah menutup bagian kredit semua, kita tutup bagian debit semuanya. Oke. Kita mulai dari atas. Nah, yang mau kita tutup adalah semua ini yang ada di debit. Oke, kita tutup ya. Kita mulai dari sales discount. Kita tutup. Kalau di debit itu ditutupnya di kredit. Jadi debitnya adalah income summary. Oke. Sekarang kita lihat sebelah kreditnya, dimulai dari ini dia sales discount. Oke, angkanya yang ini. Lalu ada lagi sell return, nih dia. Lalu ada cost of goods sold. Oke, kita lanjut lagi angkanya. Lalu berikutnya adalah freight paid. Lalu berikutnya yang ini wage and salaries. Oke, kita lanjut lagi advertising expense. Nanti kita menutup yang posisi debit ya. Kalau debit itu kan ditutupnya di sebelah kredit. Lalu yang ini lanjut lagi. Kita lanjut lagi rent expense.
Ini angka dari income statement ya. Jadi semua yang ada di debit kita tutup di sebelah kredit. Jadi cukup kita menyalinnya saja. Oke, kita lanjut lagi. BDP spend. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Depreciation spend untuk building. Equipment. Lalu ada lagi insurance. Lalu kita lihat lagi yang ini gain and loss. Jadi yang semua yang ada di debit yang akan kita tutup. Kita lanjut lagi. Interest expense.
lalu bank service. Jadi harus diketik manual satu-satu, atau kalau di Excel bisa menggunakan rumus kalau di sheet yang sama, atau ditulis tangan semuanya. Nah, yang manual disiapkan tulisannya. Oke, yang terakhir yang ada di debit adalah income tax expense. Oke, udah. Kita rapikan dulu. Oke, udah. Ini berarti kita debitnya kita isi angkanya. Angkanya debit ini adalah yang ini sebetulnya. Diambil aja dari neraca lajur bagian income statement yang debit totalnya. Atau mau dijumlahin satu-satu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ujian langsung ambil aja angka bawahnya. Sama saja ya totalnya karena kita mau membedakan. Oke. Jadi di jurnal penutup itu yang pertama tadi kita nutup semua yang ada di kredit udah, yang menutup yang ada di debit juga sudah. Kalau kredit ditutup di debit. Nah, kalau yang debit ditutup di kredit seperti ini. Nah, sekarang yang kita tutup berikutnya yaitu kita akan menutup labanya, yaitu labanya akan kita pindahkan ke dalam returning. Makanya di sini ada selisihnya antara debit dan kredit, ini kan laba. Nah, laba ini kita pindahkan ke return earning. Jadi debitnya adalah income summary. Nah, ini dia nama akunnya. Di nomor 3 nih, income summary sama dengan ikhtisar laba rugi. Kreditnya adalah return earning. Laba ditahan. Kalau laba seperti ini. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi berarti debitnya return earning, kreditnya income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, jadi kalau laba menambah laba ditahan sebanyak selisih antara debit dan kredit, berarti nilai dari laba ruginya tadi. Oke, laba yang tadi ini dia labanya. Oke, kalau udah kita lanjut, yang ditutup berikutnya adalah kalau tadi udah kita tutup yang semua yang ada di kredit, kita debitkan. Lalu kita tutup semua yang ada di debit, kita kreditkan, tapi yang bagian neraca lajur kolom laba rugi. Nah, berikutnya adalah labanya kita juga tutup ke laba ditahan. Nah, kita pindahkan ke laba ditahan. Lalu berikutnya ini adalah tentang dividennya yang terakhir. Nah, dividennya mengurangi laba ditahan. Ini dia dividen yang ini. Ya. Oke. Dividen ini kan ada di kredit, debit. Dividen ini ada di debit posisinya. Kalau kita tutup dan kita kurangin dengan laba ditahan, maka kita taruh di sebelah kredit. Nah, kita taruh di sebelah kredit. Debitnya adalah akun return earning. Nih, seperti ini. Oke. Kalau udah kita lihat angkanya lagi. Angkanya dividen ini bisa kita lihat di bagian neraca ataupun trial balance after penyesuaian tadi, neraca saldo setelah penyesuaian tadi, karena angkanya tidak akan berubah. Angkanya yang ini yang kita tutup adalah sebanyak 40 juta. Oke. Kalau sudah kita jumlahkan. Oke, demikian tadi kita sudah membuat jurnal penutup.
Jadi jurnal penutup ini bisa datanya kita ambil di neraca lajur bagian laba rugi. Yang kita tutup adalah semua yang ada di kredit. Nah ini ya semua yang ada di kredit. Lalu semua yang ada di debit kita tutup juga di sebelah kredit. Debitnya adalah income summary. Lalu labanya kita tambahkan ke laba ditahan atau data earning. Lalu dividennya kita kurangi di data earning. Oke. Demikian kita sudah membuat jurnal penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.